Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya Marcel dan saya Vira. kembali lagi dalam My Name News. Ibadah raya pada hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Buat adik-adik, Jangan lupa My Name Kids jam 10 pagi di gereja. dan untuk kelas doa diadakan hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you. Buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, ibadah Hour of God Manaim hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa KPK Youth pada hari Jumat jam 7 malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan di gereja. Dan untuk jemaat yang rindu menabur bisa transfer di rekening gereja. Bagi jemaat dapat menyaksikan semua ibadah Di channel YouTube GAB Manaim SDA. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Juga saya mau menyapa jemaat yang ada di lantai bawah. Shalom, selamat pagi. Bagi juga jemaat yang mengikuti secara online pagi hari ini. Shalom, dimanapun kita berada. Kiranya sukacita Tuhan itu memenuhi hati kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh bernafas, kami boleh disembuhkan dari sakit kami boleh dipulihkan hidup kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Setiap hari Tuhan Kau rancangkan Tuhan, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan kuat dan kekuatan kami, bukan kegagahan kami Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah. Haleluya. Nakana rama 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 ya rama 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 rama. Inala rama syada takana rama rama se. Kami sembah, kami puja. Ya takaraba syada karaba la rama la rama la rama la rama syala rama la rama la rama. Iraba syada takana la rama la rama la rama syala rama la rama la rama la rama la rama la rama. Ya la rama la rama syala rama la rama la rama. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau mulia Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Ya la raba 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 sandi. Ya la raba la raba la raba syada takaraba la raba la raba sandi. Kami naikkan syukur Tuhan, kami memuja-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya la raba la raba la raba sandi. Ya la raba la raba ya raba la 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 raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarabarabalarabalarabas. Haleluya. Syarabarabalarabalarabas. Kekuatan di hidupku, Yes, Lord. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi naikkan pujian. Kekuatan di hidupku, saat engkau tak berdaya, mari andalkan Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Di dalam-Mu Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kaum wanita naikkan pujian ini dari awal, sebab hanya kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan hari ini. Haleluya. kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari bersama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berimbang, katakan pujian ini. Tiada pernah Berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh firman-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kalau dulu Tuhan, Engkau berjanji, Engkau menolong kami, Engkau pasti memulihkan kami, Engkau pasti menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ini saatnya umat Tuhan bergelora memuji Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, apapun juga yang kita alami, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu memuji nama-Mu. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Mari yang mengikuti ibadah online tetap memuji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Engkau mulia. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Kami berdiri Tuhan dalam iman kepada Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Umat Tuhan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang di lantai bawah juga berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku untuk kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk menabur benih persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari saudara bisa mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, saudara bisa menabur, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Amplop persembahan dari angkat di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang membawa korban persembahan kami. Korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya pada saat kami belajar mentaati firman-Mu, untuk kami boleh menabur Tuhan. Di tengah-tengah krisis sekalipun, kami mau belajar melakukan firman-Mu. Kami mau melakukan mentaati firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada saat kami mentaati firman-Mu, maka Engkau Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi Engkau akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Engkau akan pelihara hidup kami. Engkau bahkan melimpahkan kami dengan segala sesuatu kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Walau ku tak dapat berlihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau antun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat. Mari saudara, coba kita kembali bangkit berdiri. Yang di lantai bawah juga, mari kita bangkit berdiri, saudara. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Yesus. Kau antun langkahku, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Yesus Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan.
Sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau, tapi kami punya satu pengharapan. Karena janji firman-Mu adalah iya dan amin, yang tidak pernah berubah. Saatnya Roh Kudus, Engkau ambil alih acara ini. Engkau berbicara kepada kami semua. Sampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, supaya firman itu tertanam pada dalam hati yang dalam dan menjadikan rema dalam kehidupan kami semua. Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Silakan Roh Kudus berkarya terus atas kami. Jamah setiap kami, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mujizat Tuhan. Saya pikir tema ini penting untuk kita bahas bersama-sama. Karena sekalipun kita lihat banyaknya orang Kristen, belum tentu semuanya bisa melihat mujizat Tuhan. Bukan karena Tuhan kita yang pilih kasih, pilih-pilih, pilah-pilah, mana yang mau diberkati dan mana yang tidak. Tetapi kitanya yang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya mujizat Tuhan itu selalu tersedia buat setiap orang percaya. Amin. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu boleh simak dengan seksama. Rasakan, renungkan, resapi firman ini, supaya kita semuanya bisa mendapatkan firman yang sama daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pasal 2 ayat 1 berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Dari ayat bacaan ini saya dapati ada 3 hal penting. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan?
Yang pertama adalah ada yang disebut waktu Tuhan. Yang kedua adalah hikmat Tuhan. Yang ketiga adalah taat akan firman Tuhan. 3 hal ini sangat penting yang menjadikan 3 in 1. 3 yang menjadi kesatuan, kita nggak bisa ambil atau comot satu dari ketiganya. Sebetulnya ini bukanlah sebuah syarat untuk kita mendapatkan mujizat Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan syarat. Tuhan memberikan firman-Nya begitu saja. Tuhan memberikan mujizatnya begitu saja. Semuanya tanpa syarat. Tapi yang jadi masalah adalah kitanya yang tidak mengerti jalurnya. Mekanisme kerja Allah itu sesungguhnya bagaimana? Mekanisme kerja Allah itu jelas sekali. Jadi seperti halnya kalau kita ingin melihat mujizat Allah. Bagaimana kalau kita tidak mengerti waktunya, waktu Tuhan? Kita sembarangan saenake dewek. Contoh, orang suka sekali menyalahkan polisi lalu lintas. Ketika ada jalan arah, harusnya ke kiri, yang ke kanan itu adalah perboden. Nah, ketika kita melanggar ke kanan, apa yang terjadi? Kita ditangkap. Terus yang selalu orang katakan adalah polisi cari gara-gara. Enggak. Itu memang larangan sudah tertulis dan tertera begitu rupa. Harusnya kita ke kiri, kenapa kita ke kanan? Nah, kalau kita sudah melanggar sebuah kesalahan, kemudian kita tidak mau repot mengadakan negosiasi, itu yang disebut nanti jadinya sebuah persyaratan supaya kita dibebaskan. Tetapi arah rambu yang harusnya kiri kita ikuti, kemudian terus lagi arah ke kanan kita ikutin, terus lagi kita ke kiri kita ikutin. Mana ada sebuah pelanggaran? Tidak ada. Apakah itu syarat? Tidak. Itulah mekanisme Allah di dalam memberikan mujizat kepada kita. Oleh karena hal yang pertama saya katakan, kita harus tahu waktunya Tuhan. Tidak boleh sembarangan seenaknya dewa. Seringkali kita jadi orang Kristen itu mendikte Tuhan. Seakan-akan kita ini berlaku lebih daripada Tuhan. Seakan-akan kita itu tahu kapan itu mujizat harus terjadi. Kalau ada masalah, apa yang terjadi? Bukankah kita biasanya kalau ada masalah selalu berdoa? Kalau belum dijawab, apa yang terjadi? Sedikit ngotot doanya. Kalau belum dijawab lagi, apa yang terjadi? Bertindak lebih rohani lagi, yaitu masuk doa dan puasa. Oh, aku harus masuk doa puasanya Esther. Dilakoni 3 hari. Bahkan ada yang bilang, puasa itu mutih katanya. Nah, apapun namanya, kalau puasa ya pokoknya enggak makan kan gitu ya. Dibelani mutih. Lepas 3 hari, persoalan juga belum selesai. Apa yang dilakukan? Doanya tambah kencing. Oh, aku harus masuk doa Daniel. 21 hari. Dilakoni itu semua, saudara. Jadi anggapannya kalau sudah masuk dalam doanya Daniel 21 hari, sudah mulai menggerutu kepada Tuhan. Sudah mulai mengancam pada Tuhan. Tuhan, kalau dalam doa Daniel ini 21 hari Tuhan, kalau tidak Engkau berkati, kalau tidak Engkau nyatakan, loh, ini jadinya sudah mendikte Tuhan. Apakah Tuhan suka dengan cara ini? Sama sekali bertolak belakang dengan karakter Tuhan. Tuhan tidak suka.
Dibilani lagi, masuk doa 40 hari doanya Musa. Dia tingkatkan terus. Ngancam kalau sampai 40 hari Tuhan, kalau engkau tidak berkati, wes gak gereja-gerejanan. Ini yang terjadi, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak ngerti waktunya Tuhan. Tetapi kita lihat tadi, ayat yang ketiga dan keempat, Anda perhatikan lagi, ketika mereka kekurangan anggur itu, Ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Pada saat perkawinan di Kana, Ibu Yesus diundang, bersama Yesus dengan murid-muridnya, kira-kira loh, rumahnya itu segede apa sih? Saya yakin itu rumah-rumah ya rumah biasa aja, kalau memutar-mutar semuanya akan tahu apa yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana ini. Ibu Yesus kan tamu. Dia bukan kepala daripada kepala pesta. Tetapi Ibu Yesus bisa tahu, mereka kehabisan anggur. Ini ngomongnya kok kepada si Yesus ya? Kenapa nggak ngomong kepada si kepala pesta? Kemudian Yesus menjawab di ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Jadi yang saya katakan tadi, ini pesta rumah bukan gede-gede amat, bukan sebuah gede pertemuan yang mungkin nampung 2-3 ribu orang. Ini di rumah, zaman dulu pasti belum ada gedung-gedung pertemuan. Yesus berarti tahu nggak kalau mereka kekurangan anggur? Tahu. Tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Artinya ada waktu yang Yesus lakukan buat mereka. Tetapi sengaja Yesus tidak lakukan pada saat itu. Kalau saja sekarang nih, begitu langsung anggur kekurangan saja, Yesus sudah tahu kemudian ke belakang, ngambil air terus kemudian diberikan ini sebagai air yang menjadi anggur, bisa enggak? Sangat bisa. Tetapi Yesus tidak mau lakukan itu. Kenapa? Waktu Yesus bukanlah waktu kita. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendikte seenaknya kepada Tuhan. Ada masa-masa yang Yesus memang sengaja biarkan masalah itu dengan maksud supaya orang tahu ini benar-benar sebuah pesta, di mana sebuah pesta merupakan kehormatan buat tamu kalau mereka dijamu dengan anggur. Anggurnya habis. Maka Yesus memberikan kesempatan mereka untuk tahu ini betul-betul anggur habis ya. Mereka sudah risau, bingung bagaimana untuk beli. Susah mereka juga untuk dapatkan anggur. Karena bukan semacam sekarang itu banyak kios-kios Indomaret, Alfamart dan semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah. Zaman itu jaraknya jauh. Jarang sekali orang berjualan. Ini gimana kalau sudah habis begini? Yesus mau supaya mereka tahu bahwa ini betul-betul habis. Kemudian Yesus akan bertindak, melakukan sesuatu bagian dia untuk menjadikan mukjizat, saudara. Hal yang demikian terjadi banyak pada orang-orang Kristen. Saya kalau menggolongkan ada 2 tipe orang Kristen, saudara. Golongan pertama itu adalah Kristen yang sejak lahir. Kristen sejak lahir itu berarti dia
Tidak perlu cari-cari Tuhan. Tahu-tahu dalam lingkungan keluarga sudah mulai kecil dibawa ke gereja. Mulai dari kecil dia diserahkan kepada Tuhan. Tapi bukan artinya semuanya enggak, saudara. Tapi saya mendapatin. Berapa minggu yang lalu saya bersama-sama dengan seorang teman yang usianya di atas saya. 70 sekian tahun dia mengikut Yesus. Dalam perbincangan ini, banyak hal yang dia lakukan dalam kehidupannya itu tidak mencitrakan seorang Kristen, saudara. Saya tanya, Pak jadi orang Kristen berapa tahun? Sejak lahir, kita ini semua keluarga orang Kristen dengan bangga untuk menunjukkan kekristenannya itu sudah lama. Tetapi kalau saya lihat dari gaya hidupnya tidak menunjukkan sama sekali menjadi orang Kristen. Apa-apa itu masih dilakukan istilahnya molimo itu loh. Terus saya tanya, pergi gereja enggak? Kadang-kadang. Baca firman enggak? Itu masalahnya. Kalau saya baca firman, saya malah ngantuk dan tertidur. Dia katakan, inilah kelemahan saya, Pak, katanya. Ke gereja kagak, kadang-kadang. Baca firman pun tidak, kelakuannya seperti itu. Dia katakan, ini kelemahan saya. Saya katakan, bukan kelemahan, Pak. Itu kelebihan Anda. Dia kaget. Kok kelebihan? Iya. Kalau kelemahan segala sesuatu kita cepat tinggalkan. Tapi hal ini Anda pegang terus toh? Anda bilang saya tidak bisa tinggalkan ini. Berarti Anda punya kelebihan untuk pegang barang yang jelek pun Anda pegang terus. Kelebihan Anda adalah pegang barang yang jelek, saya bilang. Anda tobat. Kalau itu kelemahan, cepat tinggalkan. Tapi kekuatan Anda bisa piara perkara-perkara yang jelek begini. Yang sudah sekian tahun, puluh tahun, bahkan 70 tahun lebih Anda hidup. Seperti ini. Ini tipe orang-orang yang Kristen sejak lahir. Orang yang demikian. Bisakah dia melihat mujizat Tuhan? Dalam ceritanya sepanjang perjalanan saya dengan dia, nggak pernah cerita tentang mujizat Tuhan. Nggak pernah cerita tentang pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, orang demikian, apa yang terjadi? Tidak semua, sekali lagi, maaf kalau di sini banyak orang yang Kristen sejak lahir. Tetapi orang yang demikian ini, akhirnya dia suka cari pertolongan lain, ilah-ilah lain. Dan akhirnya meninggalkan iman percayanya, percaya kepada Allah lain. Itu yang terjadi. Tapi berbeda tipe yang kedua, itu adalah lahir baru. Saya menceritakan diri saya aja. Saya ini adalah Kristen lahir baru. Karena saya lahir bukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Papa saya dari Tiongkok. Umur 16 tahun dengan celana pendek datang ke Indonesia. Ketemu dengan mama saya, Chinese dari Blitar. Akhirnya punya anak. Ada 8, saya anak ke-7. Kehidupannya adalah, dia juga rajin untuk beribadah. Setiap bulan purnama, tanggal 15, tanggal 1, pasti pergi ke kelenteng bersih-bersih. Dan saya ada di sana karena saya suka mengikut mama saya. Saya dari kecil, remaja, akhirnya aktivitas saya banyak kali ada di dalam lingkungan kelenteng. Saya membuat aktivitas gerakan remaja, berolahraga sehat. Saya lakukan semua. Saya ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang Buddhis.
Saya paling kecil di antara orang-orang sekelompok dan sekeliling saya. Jadi kehidupan saya ini tidak mengenal Tuhan, Yesus Kristus. Tetapi pada dasarnya saya mau cari Tuhan. Jadi saya ibadah dari satu tempat ke tempat lain. Dari Semarang, Tuban, Pamekasan, Gudo, Surabaya, semuanya sudah saya kunjungi, saudara. Tempat-tempat ibadah itu. Saya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dari remaja, dewasa, sampai menikah, sampai saya punya anak ketika umur 6 tahun. Saat itu mulai musim orang vaksin hepatitis. Dan saat itu di lab saya dikatakan bahwa saya kena hepatitis B dengan anak sulung saya. Istri dan yang kecil bebas. Saat itu kita konsultasi dokter, belum ada obat. Yang dia katakan, jaga kesehatan, jangan sampai bagian organ mana saja yang sakit itu akan menjadikan sebuah penyakit yang disebut kanker. Saya takut. Masih muda, anak masih kecil. Penyakit itu saya pikir begitu akan cepat merenggut jiwa seseorang. Saya takut. Tapi dasarnya karena saya kepingin cari Tuhan, saya diajaklah dengan paman saya untuk pergi ke sebuah vilanya di Tretes. Di sana ternyata saya hanya disajikan dengan pujian penyembahan seperti tadi, kemudian diinjili. Buat saya tidak munafik untuk menerima kepercayaan agama lain sehingga saya enjoy aja. Dan di saat-saat itulah dia cerita banyak tentang Tuhan Yesus, dialah penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Dalam hati, bisakah dia sembuhkan hepatitis saya? Pertemuan dari situ berlanjut ketika dia undang saya di Garden Palace pertemuan Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya diundang. Ada seorang hamba Tuhan dari Swedia. Dia menyebutkan beberapa hal penyakit. Kemudian yang dimaksud adalah hepatitis itu. Saya datang dengan anak saya, kemudian hambanya berdoa. Dari kejauhan, kira-kira 3-4 meter saya di bawah. Dan di belakang saya banyak orang yang sedang menanti untuk juga didoakan. Saya paling di depan bersama anak saya pondong begitu, tapi ketika didoakan, saya merasakan ada satu hembasan angin yang kuat sekali mendorong saya. Saya bukan orang Kristen. Saya tidak ngerti itu rebah. Tapi dorongan yang kuat itu membuat saya harus ke belakang. Saya jatuh dan di belakang saya semua berek. Begitu keras suaranya. Saya merasakan dengan sadar sekali ketika saya mendapatkan jamahan Tuhan, aliran yang begitu kuat seperti kesetrum. Saya nikmati aja kuasa Tuhan. 2 minggu kemudian saya pergi lab yang sama dan saya cek. Yang semula SGOT, SGPT saya hancur, antibodi saya tidak ada. Tapi kali kedua begitu saya tes setelah saya didoakan, mujizat terjadi di mana hepatitis B saya, SGOT, SGPT semuanya normal. Antibodi saya keluar. Wah, saya teriak, Tuhan, ini Tuhannya orang Kristen. Ini Tuhan yang sedang saya cari-cari selama ini. Saya cari sana sini, setiap kota. Ada kurang-kurang saya berdoa untuknya, tapi saya tidak pernah mendapatkan pertolongan. Tapi kali ini Tuhan menjamah saya, menyembuhkan, langsung saya tangkap itu. Oh, ini yang disebut lahir baru. Saya baru ngerti ini proses
menjadi anak Tuhan. Saya terima kasih Tuhan. Sejak saat itulah saya mengabdikan diri saya untuk Tuhan. Saya nggak berpikir untuk menjadi hamba Tuhan. Saya nggak berpikir untuk menjadi pendeta. Tetapi yang saya lakukan adalah saya harus memberikan diri ini untuk Tuhan. Karena hidupku ini sudah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saat itu saya merasakan kalau hidupku sudah bukan aku lagi, berarti apa yang aku lakukan? Tidak lain adalah aku harus bisa melayani Tuhan. Apa yang saya kerjakan? Saya masuk persekutuan. Saya masuk kepada komunitasnya Surabaya Press Center zamannya Pak Timotius Arifin. Saya masuk full gospel. Di situ Tuhan arahkan terus. Tuhan bawa. Dan ketika Tuhan bawa itu dari langkah ke langkah, saya bisa merasakan gitu loh. Tuhan membawa, menggiring kita. Kita mensyukuri terus apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan bawa saya menjadi seorang bendahara. 2 tahun kemudian saya menjadi seorang ketua full gospel. 4 tahun kemudian saya menjadi field representatif. Saya membawahi banyak-banyak full gospel di daerah-daerah. Dari situ pertumbuhannya. Saya tidak berpikir untuk harus bisa begini, begitu, tidak. Saya melayani hambanya, Pastor Amos dari Singapura. Saya lihat, ini luar biasa. Hamba Tuhan ini bisa menjadikan berkat bagi banyak orang. Dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan, saya undang beliau datang ke Surabaya. Saya nyiapin tiket, saya nyiapin akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Dengan sekuat tenaga, bukan karena kelebihan duit, saudara. Tetapi saya kepingin, ini firman akan menjadikan berkat buat orang lain. Dan saat itulah, saya masuk kepada sel grup, family altar. Gereja belum terima. Tanya siapa? Orang India. Semua tolak. Tapi saya yakinkan, jangan lihat kulitnya, tapi lihat talent yang Tuhan berikan dalam hidupnya bisa memberkati banyak orang. Menyembuhkan banyak orang. Dari saat itulah saya bisa melayani mereka. Datang rombongan dari Singapura, Malaysia, sekali datang 8 sampai 10 orang, saudara. Rumah saya menjadikan pondokan buat mereka tidur. Ada yang tidur sampai di sofa pun, mereka begitu mau, enggak masalah, tidak ada kondisi harus masuk hotel. Saya titip-titipkan teman-teman. Mereka enjoy juga menerima hamba-hamba Tuhan itu. Dari situ, saudara, kalau kita bisa merasakan Tuhan melakukan segala sesuatu, kita tangkap dia dan kita syukuri. Saya percaya penyertaan Tuhan itu akan ada progres yang naik terus. Tuhan tidak pernah stagnan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Dan saat itulah saya lakukan terus sampai hari ini. Saya melayani Pastor Amos itu mulai tahun 98, saudara, sampai hari ini. 88, saudara, sampai hari ini. Coba bayangin, tahun 88 sampai hari ini. Itulah bedanya kalau kita lahir baru. Kalau saudara siapapun kondisinya, baik Anda Kristen sejak lahir, maupun Anda lahir baru, Anda harus kenali kalau Yesus itu punya waktu buat dia memberkati kita. Jangan pernah sekali-kali kita mendikte dia. Tidak bisa. Yang kedua, dari ayat bacaan ini saya dapati pada ayat yang kelima, kembali dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Satu kalimat yang sederhana, tetapi saya menangkap sebuah makna yang berbeda. Bagaimana ibu Yesus, si Maria ini bisa berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya, perbuatlah. Apakah ibu Yesus sudah melihat mujizat? Belum. Tapi hikmat yang datangnya daripada Allah, itu memberikan kemampuan dia menerima, mengadopsi sebuah kata, apa yang dikatakannya itu, perbuatlah. Itu bukan sebuah kalimat sederhana, tetapi mengandung satu maksud dan tujuan yang jelas sekali. Apa yang dikatakan Yesus, nurutai. Inilah yang disebut hikmat, itu datangnya daripada Tuhan. Hikmat berbeda dengan persepsi, saudara. Persepsi adalah pendapat. Akal pikir manusia jalan lebih dulu. Tapi hikmat di luar akal pikir manusia. Lewang ibunya belum lihat adanya mujizat kok. Tetapi bisa berkata apa yang dikatakannya, perbuatlah itu, lakukanlah itu. Berarti ada kekuatan ilahi yang disebut hikmat itu turun atasnya, menjadikan sebuah dorongan. Kalimat yang kuat sekali. Nah, kalau kita persepsi manusia, pendapat manusia, apa yang dikatakannya perbuatlah. Lah yang ngongkane sing bener gak apa-apa. Lah ngongkane sing gak bener, ya enggak mungkin dia lakukan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan ini nanti para pelayan-pelayan itu. Inilah pentingnya kalau kita bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita atau kisah daripada 10 gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada di dalam kitab Matius pasal 25 ayat ketiga. Matius pasal 25 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dari ayat bacaan ini, saudara, menjelaskan adanya 5 gadis yang bodoh. Sedangkan 5-nya sangat bijaksana. Sehingga ketika dia tahu apa yang akan terjadi ketika dia membawa obor menanti, mempelai laki-laki datang nanti, yang akan masuk pada perjamuan kawin, yang 5 masa bodoh. Pokoknya aku sudah bawa obor. Habis, nanti. Itu pikiran manusia yang disebut persepsi. Tetapi yang bijaksana, dia tahu. Kalau nanti obor ini tidak cukup minyaknya, maka dia masih membawa minyak cadangan. Karena itu, masuk akal enggak yang bijaksana? Pendapat persepsi manusia enggak masuk akal, enggak perlu. Kenapa? Cukup dengan obor ini aja. Minyak ini sudah cukup untuk seharian. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semuanya yang terlelap tidur. Minyak mulai menipis. Dan ketika mau mati, dikatakan, mempelai laki-laki tiba. Mereka bingung. Wah, oborku mau mati. Hei teman-teman, bagilah minyakmu. Padaku katanya. Apa jawab ke-5 gadis bijaksana? Tidak. Tidak akan cukup untuk engkau dan aku.
daripada semuanya nggak bisa masuk kepada perjamuan kawin. Lebih baik belilah engkau kepada penjual minyak. Mereka bergegas pergi. Dan ketika 5 gadis bijaksana yang secara hikmat Tuhan dia dapatkan, akan dia memenuhi daripada minyak yang kurang tadi. Ketika diisi minyaknya, obornya hidup dengan terang benderang. Dan ketika itu dikatakan, masuklah dalam perjamuan kawin. Ketika pintu ditutup, datanglah 5 gadis yang bodoh tadi itu. Tuhan, Tuhan, tolong bukakan pintu. Sudah pintu tertutup. Artinya, berkat sudah lewat. Inilah hikmat yang diperlukan di dalam hidup ini. Hikmat Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran, kalau kita tidak bersekutu dengan Dia, jangan berharap saudara bisa dengar suara Tuhan. Jangan harap Anda bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Yang ada adalah persepsi, pendapat. Kalau Anda lakukan dengan pendapat Anda sendiri, percuma kita menjadi orang Kristen. Inilah pentingnya kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Tidak cukup dengan waktu Tuhan saja yang sudah kita mengerti, tetapi kita harus tahu adanya hikmat Tuhan. Yang terakhir adalah taat akan firman-Nya. Di dalam kembali Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7, 8, dan 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, dari ayat bacaan ini ada rentetan, ada kaitan apa yang disebut dengan hikmat Tuhan. Ketika Ibu Yesus berkata, lakukanlah apa yang dikatakannya, yaitu Yesus. Kalau Yesus ngomong apa, lakukan saja. Hikmat daripada Allah memberi sebuah dorongan, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Lakukan saja. Dan ketiga, inilah taat apa yang dikatakan Yesus, pelayan itu nurut. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau persepsi dan pendapat manusia, gila. Bagaimana tempayan suruh ngisi dengan air, kemudian dicedok menjadi anggur? Enggak mungkin. Tetapi karena dia taat akan firman-Nya. Dia taat apa yang dilakukan. Karena Maria sudah mendapatkan hikmat daripada Allah sebelumnya. Sehingga apa yang dikatakannya perbuatlah. Sekarang isilah tempayan-tempayan itu dan diisi. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Bukankah itu masih air? Tapi proses terjadi ketika air dimasukkan tempayan dan ketika dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta, proses itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Begitu dikecap, dia kaget. Pemimpin pesta itu ngomong kepada mempelai, laki-laki dan perempuan. Biasanya ya, dalam pesta ini,
ada dua kategori kualitas anggur, yang baik dan yang biasa. Setelah orang meminum yang anggur baik terlebih dahulu, mereka puas. Dan barulah keluar yang kedua, kualitas yang kurang bagus. Tetapi aku heran ya, engkau bisa menyediakan dari awal sampai sekarang anggur yang baik. Yesus bisa membuat keilahiannya yang tanpa bisa dipikir oleh manusia. Air dari tempayan bisa menjadikan anggur yang rasanya persis dengan apa yang sudah diberikan. Saudara, kalau kita tidak taat akan firman-Nya, inilah yang menjadi melesetnya. Orang percaya melihat akan mujizat Tuhan. Jangan pernah ngeklaim, Tuhan kenapa engkau gak berkati aku? Tuhan kenapa engkau tidak jawab doaku? Bahkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi di saat pandemi sekarang ini semuanya dikacaukan dengan ekonomi. Baik pengusaha yang wahid sampai yang bawah, semua mengalami yang sama. Perusahaan-perusahaan besar semuanya pada gulung tikar. Imbasnya semua karyawan jadi masalah. Apakah kita hanya bisa berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau gak tolong aku? Di saat pandemi aku sekarang gak bisa makan. Mengasihi dirinya sendiri. Tapi mengabaikan kedaulatan Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu mujizat. Tetapi dia tidak taat akan firman-Nya. Inilah yang terjadi. Baik itu dalam keadaan ekonomi maupun sakit penyakit. Kalau kita taat akan firman-Nya, segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Amin. Itu terjadi dalam kehidupan saudara maupun saya. Saudara, saya teringat akan sebuah kisah dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal kelima ayat yang keempat. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ini kisah yang gak masuk akal lagi. Sekali lagi kalau ini sebuah persepsi manusia apa yang terjadi. Bahwa ketika Yesus sedang mengajar, banyak berbondong-bondong orang datang. Lah kalau Yesus berdiri di sini, semuanya mengurumuni dia, maka mereka tidak bisa mendengar akan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus memberikan dirinya naik kepada sebuah perahu Simon, berkata, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Apa yang terjadi? Guru, sepanjang hari aku sudah menebarkan jala, aku sudah menangkap ikan, tetapi nggak dapat apa-apa. Tetapi, inilah ketaatan yang kita mau contoh. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala. Dan ketika ditebarkannya, maka ditangkaplah sejumlah ikan besar. Sampai jala mereka akan koyak. Yang enggak masuk pikir manusia itulah yang Tuhan katakan sebagai mujizat. Jangan pernah Anda merasa ragu dan takut.
kalau Tuhan tidak akan melakukan mujizat buat saudara. Mujizatnya masih berlaku hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang kita dengar adalah firman yang hidup. Firman yang bisa mengubah segala sesuatu yang gak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau mengerti waktu Tuhan yang tepat. Dan engkau harus mencari hikmat Tuhan agar apa yang engkau lakukan tidak dengan sembarangan. Bukan kemauanmu, persepsimu, pendapatmu, tetapi tuntunan Tuhan. Dan taatlah akan firman-Nya, karena segala sesuatu melalui firman-Nya menjadikan yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Saat ini, biarlah kiranya Tuhan membuka hati pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap orang yang mendengar menerimanya dan melakukannya. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Saya kembalikan Pak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh sangat indah. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Paul Heri. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu ini. Dia tetap berkarya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu jelas dan bisa kami terima dengan iman dan kami bisa lakukan. Sehingga kami semua anak-anak di tempat ini bisa menerima mujizat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Baik yang hadir saat ini di gereja maupun di rumah mengikuti online, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan di akhirnya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tengadakan kepala memandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkasih sukacita damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.